Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang teori atom oleh kelompok saya terdiri dari Mabrur Ilman dan Siti Murdinia. Dalam hal ini ada 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penentuan elektron dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kuantum Planck. Yang ketiga, teori foton tentang cahaya dan efek fotolistrik. Yang keempat, gelombang partikel. Yang kelima, gelombang materi. Yang keenam, model-model atom. Dan yang ketujuh, spektrum dan hipotesa Broglie. Baik, untuk mengefektifkan waktu, pada penemuan atom atau penemuan elektron pada tahun 1897, fisikawan dari Inggris bernama J.J. Thomson bereksperimen dengan alat yang disebut tabung sinar katoda, di mana arus listrik dilewatkan melalui gas pada tekanan rendah. Sebuah tabung sinar katoda terdiri dari tabung gelas tertutup dipasang di kedua ujungnya dengan disk logam yang disebut elektroda. Elektroda tersebut kemudian dihubungkan ke sumber listrik. Salah satu elektroda yang disebut anoda menjadi bermuatan positif, sedangkan elektroda lainnya disebut katoda menjadi bermuatan negatif. Sebuah sinar cahaya, sinar katoda, melakukan perjalanan dari katoda ke anoda. Investigasi awal dari Sir William Crookes dan lain-lain telah dilakukan untuk menentukan sifat sinar katoda ini. Thomson memodifikasi dan memperluas percobaan ini dalam upaya untuk mempelajari sinar misterius. Dia menemukan dua hal yang mendukung hipotesis bahwa sinar katoda terdiri dari aliran partikel. Ketika sebuah benda ditempatkan antara katoda dan ujung tabung, itu membentuk bayangan pada kaca. Sebuah tabung sinar katoda dibangun dengan rel logam kecil antara dua elektroda. Melekat pada rel adalah roda dayung yang mampu berputar di sepanjang rel. Setelah memulai tabung sinar katoda, roda berputar dari katoda menuju anoda. Hal ini membuktikan bahwa sinar katoda terbuat dari partikel-partikel yang harus memiliki massa. Crookes pertama kali mengamati fenomena ini dan menghubungkannya dengan tekanan dengan partikel-partikel ini pada roda. Thomson benar menduga bahwa partikel-partikel tersebut menghasilkan panas yang menyebabkan roda berputar. Dan pada akhirnya Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda merupakan partikel dasar bermuatan negatif penyusun atom. Sinar katoda ini dikenal sebagai elektron. Istilah elektron ini pertama kali diusulkan oleh George Stone pada tahun 1874. Dan berbicara masalah sifat-sifat elektron. Sebagai sebuah penyusun atom, elektron memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, elektron diketahui sebagai partikel subatom yang tidak memiliki komponen dasar atau disebut dengan substruktur. Dengan begitu, menguatkan pendapat bahwa elektron merupakan partikel elementer atau fundamental. Kedua, elektron memiliki muatan relatif sebesar -1. Yang ketiga, momentum sudut atau spin intrinsik elektron adalah setengah dari nilai integer dengan satuan H yang menunjukkan bahwa elektron termasuk dalam Fermi. Objek yang memiliki elektron. Yang keempat, objek yang memiliki elektron dengan sifat mudah berpindah-pindah memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang besar atau disebut dengan konduktor. Yang kelima, elektron bergerak bebas dalam ruangan vakum yang memiliki orbital dalam sebuah atom dan dapat diekskripsikan menggunakan fungsi gelombang. Yang keenam, elektron dapat ditemukan pada kulit atom. Yang ketujuh, elektron memiliki kecepatan yang hampir mendekati kecepatan cahaya, namun tidak akan pernah menyamai kecepatan cahaya. Yang kedelapan, prinsip ketidakpastian Heisenberg menjelaskan bahwa elektron memiliki momentum dan posisi pasti yang tidak dapat ditentukan. Yang kesembilan, jumlah elektron yang berlebihan pada sebuah eject akan menyebabkan objek bersifat negatif.
Dan merujuk kepada poin berikutnya, yaitu bagaimana quantum Planck. Planck adalah seorang ilmuwan yang mencetus tentang kuantum. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret dalam paket-paket energi yang disebut dengan kuantum. Adapun rumus dari teori Planck yaitu E sama dengan H kecil dikali V atau E sama dengan H dikali C per lambda. Dengan keterangan H merupakan tetapan Planck yaitu 6,625 dikali 10 pangkat min 34 joule kali second. Yang V artinya frekuensi dengan satuan Hertz. Dan C merupakan kecepatan cahaya dalam vakum atau 3 kali 10 pangkat 5 meter. Lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter. Dan menuju ke poin berikutnya, yaitu bagaimana teori foton tentang cahaya dan efek fotolistrik. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fotolistrik. Percobaan Hertz menunjukkan bahwa pada salah satu celah pemancaran transmitter, jika cahaya ultraviolet diarahkan pada satu logam target akan memancarkan loncatan elektron saat diberikan frekuensi cahaya yang sangat tinggi. Gejala ini dinamakan efek fotolistrik. Pada tahun 1905, Einstein mengusulkan paradoks yang timbul dalam efek fotolistrik dengan pengertian radikal sebagaimana pernah diusulkan pada tahun 1900 oleh Max Planck. Pada sepotong benda hitam padat yang menimbulkan cahaya tampak sebenarnya memancarkan panjang gelombang yang terlihat dan cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia. Melangkah ke poin selanjutnya, itu apa itu gelombang partikel. Dalam fisika dan kimia, dualitas gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Konsep utama dalam mekanika kuantum, dualitas menyatakan kekurangan konsep konvensional seperti partikel dan gelombang untuk menjelaskan perilaku objek kuantum. Dan poin berikutnya, apa itu gelombang materi? Gelombang materi adalah bagian sentral dari teori mekanika kuantum. Menjadi contoh dualitas gelombang partikel, semua partikel menunjukkan perilaku seperti gelombang. Misalnya, berkas elektron dapat difraksi seperti berkas cahaya atau gelombang air. Namun, dalam kebanyakan kasus, panjang gelombangnya terlalu kecil untuk berdampak praktis pada aktivitas sehari-hari. Merujuk kepada poin berikutnya, yaitu tentang model-model atom. Dalam sepanjang masanya, model atom berkembang dengan 5 tahap. Yang pertama, model atom yang diajukan oleh Dalton. Yang kedua, model atom yang diajukan oleh J.J. Thomson. Yang ketiga, model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Yang keempat, model atom yang dikemukakan oleh Bohr. Dan yang kelima adalah model atom modern. Model atom Dalton lebih kepada model seperti bola pejal atau bola kasti. Kekurangan model atom Dalton, ia tidak mampu menjelaskan bagaimana elektron mampu mengantarkan sebuah listrik. Sedangkan model atom Thomson lebih dimiripkan kepada model roti kismis. Model atom Thomson sudah memiliki pembagian partikel, bukan hanya bola pejal yang tidak diketahui penyusun atomnya. Sedangkan dalam Thomson sudah dapat dibedakan antara muatan negatif dan muatan positifnya. Sedangkan teori model atom Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki inti atau nukleus yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan yang bermuatan negatif, dan hal itu belum terlalu spesifik. Dan model atom Bohr lebih kepada susunan atau lapisan elektron-elektron yang ada dalam atom. Dia merupakan perkembangan atau pengembangan dari 3 model atom sebelumnya, dan model atom modern atau model atom yang digunakan sampai saat ini.
Dan poin yang terakhir berbicara masalah spektrum dan hipotesa Broglie. Konsep bahwa materi berperilaku seperti gelombang dikemukakan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. Ini juga disebut sebagai hipotesis de Broglie. Gelombang materi disebut sebagai gelombang de Broglie. Garis spektrum ini disebut spektrum atom ketika ia berasal dari sebuah atom dalam bentuk unsur. Setiap unsur memiliki spektrum atom yang berbeda. Pembentukan garis spektrum oleh atom-atom suatu unsur menunjukkan bahwa atom dapat memancarkan energi hanya dalam jumlah tertentu. Sekian, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari kelompok teori atom, Mabrur Iman dan Siti Murdinia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.